Agar hidup kita menjadi berkah, maka jalani kehidupan ini dengan syukur dan sabar. Life is never flat. Hidup tidaklah datar. Hidup itu fluktuatif. Kadang ada di atas, terkadang ada di bawah. Maka kita buat dua garis. Garis atas syukur dan garis bawah sabar. Saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemudahan rizki, kesuksesan dalam setiap pekerjaan kita, kemudahan dalam setiap urusan kita, maka kita akan menemui rasa syukur. Dan saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesulitan, kerugian dalam perniagaan, rasa sakit, dan hal-hal yang tak menyenangkan lainnya, maka kita akan menemui rasa sabar. Dikisahkan sepeninggal Rasulullah SAW wafat, saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu tengah berkeliling di kota Madinah. Lalu beliau mendapati di perbatasan kota Madinah ada sebuah rumah yang layaknya seperti gubuk reot, hampir rubuh. Abu Bakar radhiyallahu anhu merasa penasaran. Rumah siapakah itu? Apakah ada penghuninya? Maka kemudian beliau menghampiri rumah tersebut. Sampainya di rumah tersebut, dari luar beliau mendengar sebuah doa yang sedang diucapkan, dipanjatkan oleh penghuni rumah tersebut. Doa itu dengan suara lirih sambil bergetar. Sang penghuni menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini hamba yang senantiasa bersyukur, karena Engkau telah melebihkan hamba-Mu dari hamba-hambanya yang lain. Lalu kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu merasa penasaran. Siapakah gerangan penghuni tersebut yang berdoa dengan lirih dan begitu penuh harap dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika kemudian diketuk pintu rumahnya dan terbukalah pintu rumahnya, maka Abu Bakar dan para sahabat yang lain kemudian merasa terkejut, karena ternyata penghuni rumah tersebut tidak memiliki kedua tangan dan tidak memiliki kedua kaki. Tangan dan kakinya telah buntung. Lalu kemudian Abu Bakar berpikir, apa yang membuat engkau, wahai saudaraku, mengatakan dan berdoa kepada Allah, jadikanlah hamba-Mu ini hamba yang senantiasa bersyukur, karena Engkau telah lebihkan hamba-Mu ini dari hamba-hamba-Mu yang lain, ya Allah. Mungkin dalam benak Abu Bakar, apa kelebihan penghuni rumah tersebut? Kondisi fisik tak sempurna, rumah yang hampir rubuh, tinggal jauh dari tengah-tengah masyarakatnya. Lalu apa yang dikatakan oleh penghuni rumah tersebut? Wahai saudaraku, mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin untuk merobohkan rumahku ini. Tidak perlu kencang anginnya, karena rumahku ini sudah reot, sudah hampir rubuh. Tapi Allah tidak lakukan itu kepadaku. Maka aku merasa aku dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan hamba-hambanya yang lain. Dan yang kedua, mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan binatang buas di gurun ini. Mungkin bisa ular, kalajengking, dan yang lainnya. Dan aku tidak kuasa untuk melarikan diri, dan aku tidak kuasa juga untuk melawannya, untuk menghindarinya. Tapi Allah tidak lakukan itu kepadaku. Bukankah itu sebagai tanda bahwa aku dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hamba-hambanya yang lain? Maka itu yang membuat aku senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda ini bernama Abu Kilabah, salah seorang tabi'in yang terkenal dan banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat. Begitupun dengan kisah kesabaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam atau Nabi Ayyub alaihissalam, menjalani ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesabaran, sekaligus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bahwa seberat apapun ujian yang Allah turunkan, itu adalah bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin mencintai hambanya, maka Allah turunkan ujian kepada hamba tersebut sebagai bentuk rasa cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Nabi Ibrahim lulus menjalani ujian, harus berpisah dengan istri dan anaknya yang masih kecil, terus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Demikian juga Nabi Ayub bersabar dan husnuzon dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Sungguh tak mudah menerjemahkan syukur dan sabar dalam hidup. Namun selalu saja Allah membukakan pintu bagi kita untuk menyelaminya dalam keseharian. Walau syukur dan sabar sulit untuk diterjemahkan, tapi cobalah rasakan keindahan keduanya, karena keduanya pasti selalu ada dan menjelma dalam keimanan yang tulus.